Selanjutnya, saya ingin membahas beberapa ilmu lain yang bisa kita gali dari kasus 1-6 ini, Bu. Sebelum kita melanjutkan ke contoh kasus berikutnya. Masih ada yang perlu dibahas? Masih ada, Bu. Boleh. Apa? Sebelumnya, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa status kita di hadapan sesama manusia itu sifatnya relatif, tergantung dari perspektif siapa. Di depan manusia ada banyak, di depan Allah hanya ada satu. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya kenyataan ini dengan pilihan hidup kita sebagai manusia? Kamu lagi ngomongin prioritas ya? Iya, Bu. Sadar ataupun tidak, sebenarnya setiap individu manusia kan memiliki ranking prioritas status dalam kehidupannya. Misalnya dalam kasus Gugun, pada saat baru mulai berpacaran dengan Lulu, masih segar, kemungkinan prioritas utama Gugun adalah 1. Statusnya di depan Lulu sebagai pacar, sementara 2. Statusnya sebagai seorang mahasiswa, 3. Statusnya di mata kedua orang tuanya sebagai anak, serta 4. Statusnya di mata Sani sebagai teman atau kenalan, merupakan prioritas belakangan. Iya, Lulu menjadi prioritas utama karena masih baru mulai pacaran, masih mabuk kepayang. Ini adalah pilihan hidup, dan urutan-urutan prioritas ini tergantung individu manusianya. Bisa berubah-ubah terus setiap saat, tetapi bisa juga relatif konstan dalam jangka waktu yang lama. Ada yang sadar urutan prioritasnya seperti apa, dan ada yang hanya kepikiran ketika harus memilih salah satu di antara status-status tersebut. Kita bisa melihat kenyataan ini dalam diri sendiri dengan mengamati ke belakang. Kecelengan status yang manakah koin waktu atau iradat kita arahkan selama ini? Betul, Bu. Dalam episode-episode sebelumnya, perkara ciri-ciri ini, kita udah ngomongin kuantitas dari irodat berapa jumlahnya. Sekarang saya mau ngomongin arah dari irodat tersebut. Kecelengan status yang mana kita masukkan koin waktu. Oke, sip. Sebelumnya kuantitas irodat, sekarang arah dari irodat. Terus? Nah, sekarang marilah kita hubungkan informasi ini dengan kasus-kasus yang sudah kita bahas. Dalam kasus 1 dan 2, kalau kita buat dalam rentang waktu, bukan sekedar rata-rata seperti sebelumnya atau total, kemungkinan seperti ini, Bu, urutannya. 1. Umur 0-7 tahun itu di rumah Lulunya. 2. Umur 7-17 itu di pesantren. 3. Umur 17-20 tahun itu kuliah. Iya. Kasus 1 dan 2 Lulu ada kodrat eksternal berupa pesantren soalnya. Terus? Pada rentang umur pertama, 0-7 tahun, dalam bayangan saya cuma ada 1 pilihan status aja bagi Lulu, yaitu status sebagai anak. Iya, normalnya begitu. Pada rentang umur kedua, 7-17 tahun, mulai bertambah banyak pilihan statusnya. Misalnya status sebagai teman, status sebagai pelajar, status sebagai murid dari guru tertentu, dan juga status penganut Islam alias taat beragama yang dari kemarin kita omongin. Dan masih banyak lagi tergantung individunya. Iya, Bu. Masing-masing contoh ini juga bisa memiliki substatus. Misalnya, status teman kan bisa dilihat dari berbagai perspektif, soalnya temannya lebih dari 1. Lulu di mata Sani statusnya bisa bagus, tetapi di mata teman yang lain bisa jadi netral atau jelek malah. Betul. Ini relativitas status yang kamu omongin sebelumnya. Pada rentang umur ketiga, 17-20 tahun, terus bertambah banyak pilihan statusnya. Misalnya status sebagai pacar, status di media sosial, status komunitas olahraga tertentu, status komunitas seni tertentu, status organisasi tertentu, dan seterusnya. Iya. Kenapa memangnya? Ada beberapa catatan mengenai kenyataan ini, Bu, yang perlu kita bahas. 1. Pertambahan pilihan status seiring dengan waktu ini adalah yang Ibu sebut sebagai pergeseran rentang kodrat irodat. Betul nggak, Bu? Iya, salah satunya.
2. Masing-masing pilihan status ini memiliki kodrat eksternal yang entah mendukung atau menghambat Lulu, serta sinkronisasi kodrat internal Lulu berkenaan dengan kodrat eksternal tersebut. Iya, betul. Masing-masing status tersebut bisa kita bahas seperti kasus 1-6 sebelumnya. Bisa panjang lagi ceritanya. Iya, Bu. 3. Meskipun pilihan status tersebut terus bertambah seiring waktu, Lulu bisa memilih untuk tidak memasukkan koin waktu, alias irodat sama sekali ke celengan status tersebut. Betul. Misalnya kalau Lulu nggak aktif di media sosial atau organisasi tertentu di kampusnya, itu berarti Lulu nggak irodat ke arah situ sama sekali. Hal ini wajar, sebab irodat kan memang terbatas. Kita semua cuma punya 24 jam dalam sehari. Ini pun harus dikurangi waktu untuk istirahat. Iya, Bu. Poin ini penting karena dalam kehidupan ini memang manusia selalu bergulat dengan pilihan hidup semacam ini kan, Bu? Waktu saya harus dialokasikan kemana? Status mana yang lebih penting? Status mana yang perlu dihindari? Dalam kehidupan, kita bisa terseret arus kodrat eksternal sehingga nggak bisa mengarahkan diri untuk fokus ke beberapa status aja. Betul sekali. Ini merupakan salah satu kekhawatiran utama orang tua terhadap anak mereka. Jika irodat anaknya terlalu tersebar kemana-mana dengan jumlah yang sedikit, mereka takut sang anak tidak akan mencapai status apa-apa. Iya, Bu. 4. Oleh karena itulah, manusia yang kualitas jasmaninya, raga, pikir, akal, rasanya tinggi, otomatis akan mampu mencapai banyak status sekaligus dalam waktu yang sama jika dibandingkan dengan manusia yang kualitas jasmaninya relatif rendah. Betul. Kalau Lulu encer otaknya dan sangat luas kepribadiannya, maka ia bisa mencapai banyak status sekaligus pas kuliah. Semakin besar 3K-nya, semakin banyak status yang bisa diraih. Iya, Bu. Selain itu, dengan otak yang encer, Lulu akan mampu memanfaatkan kenyataan bahwa 5. Di antara pilihan status tersebut, banyak yang beririsan satu sama lain. Lulu bisa memilih irodat ke tindakan-tindakan yang otomatis langsung meningkatkan beberapa statusnya sekaligus. Betul. Kalau orang tua Lulu ingin anaknya berprestasi, maka statusnya sebagai anak akan meningkat. Setiap kali statusnya sebagai pelajar juga meningkat. Iya, Bu. Dan seringkali kalau kita berprestasi dan mau berbagi pengetahuan tersebut, status kita di antara teman-teman sepantaran langsung meningkat drastis. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, manusia Dajjal kan salah satu kecenderungannya ini. Hah? Apa, Bu? Mereka dikatakan bermata satu alias tahu tetapi pura-pura tidak tahu karena memang seringkali hanya mengisi irodat ke irisan-irisan status ini yang otomatis bisa meningkatkan banyak status sekaligus. Makanya, kalau beribadah, mereka akan memilih ibadah yang kelihatan banyak orang. Sedangkan kalau nggak kelihatan orang lain, nggak akan dilakukan. Kalau menolong orang lain akan memilih mereka yang diharapkan akan menyebarkan gosip perbuatan baik tersebut. Kalau nggak ada prospek gosipnya menyebar, akan mikir-mikir dulu, meskipun orang tersebutlah yang paling membutuhkan. Misalnya. Iya juga ya. Ternyata masih berhubungan. Makanya ibu sebut manusia Dajjal itu pandai mencapai status yang tinggi ya. Rupanya teknisnya seperti ini, yaitu dengan mengenali dan mengisi hanya irisan-irisan status ini. Irodat minimal, status pun maksimal. Iya. Dan mereka sadar bahwa tindakan mereka itu tidak ada substansinya, tidak ada bobotnya sama sekali. Dan tetap saja dilakukan. Kalau ketahuan, pasti yang disalahin korbannya atau masyarakatnya. Salah sendiri, mereka bodoh atau mudah tertipu.
Makanya mereka disebut bermata satu. Makanya mereka disebut tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Oke, Bu. Berarti ini bisa jadi salah satu poin perkara ciri-ciri ini ya, Bu. Mengapa tidak bijak mengandalkan ciri-ciri semata? Sebab kita akan mudah menjadi mangsa bagi manusia Dajjal. Iya, betul sekali. Oke, Bu. Ini jadi poin keempatnya kalau begitu resmi. Selanjutnya, 6. Dalam kasus 1, ketika rata-rata kodrat internalnya netral atau mungkin tinggi pas di pesantren, bisa jadi itu karena Lulu pandai mengenali dan mengisi irisan-irisan status semacam tadi ya, Bu. Lulu bisa aja fokus belajar agama, tetapi hanya mengalokasikan irodat pada ajaran-ajaran yang dihargai tinggi dalam lingkungan pesantrennya. Kalau nggak dapat nilai tinggi alias biasa aja, karena semua orang juga bisa ngelakuin, ya nggak bakal dilakukan. Iya, bisa. Misalnya dalam kasus 1, Lulu fokus menghafalkan Al-Quran dan hadis. Karena keahlian inilah yang paling dihargai dan dipuji-puji. Dengan cara ini, status taat beragamanya bisa tetap tinggi, meskipun ibadah yang lain yang nggak kelihatan orang tidak pernah dilakukannya. Iya ya. Dan sebaliknya, dalam kasus 2 bisa jadi Lulu tidak suka melakukan ibadah yang dihargai tinggi seperti itu. Dia fokus ke hal-hal kecil yang gak kelihatan justru, berusaha mengaplikasikan ayat-ayatnya dalam berbagai macam situasi, daripada sekedar menghafalkannya. Makanya, rata-rata kodrat internalnya justru relatif kecil kan kelihatannya di mata orang-orang kalau begini. Karena dia gak ikut-ikutan berusaha menghafalkan Al-Quran setiap hari. Iya. Ini kesimpulan yang serupa dengan kasus 456 sebelumnya ya. Yang terlihat belum tentu sesuai kenyataannya meskipun kita juga sudah mempertimbangkan kodrat internal dan eksternal. Betul. Makanya manusia perlu selalu sadar, tabah, dan sabar. Kodrat eksternal yang menghambat status belum tentu mudarat bagi manusianya. Bisa jadi justru bermanfaat dalam jangka panjang. Begitu juga dengan kecocokan kodrat internal dengan kodrat eksternal tersebut, belum tentu bermanfaat juga. Bisa jadi justru mudarat dalam jangka panjang. Hal ini bergantung juga pada manusianya, mau pakai fitrah atau nafsu dalam melakukan irodatnya. Iya, Bu. Selanjutnya, 7. Dalam ilmu kebaikan, dalam pemahaman vertikal horizontal, tindakan yang masuk lingkaran status taat beragama Islam, inilah hubungan dengan Allah. Sementara tindakan yang masuk lingkaran-lingkaran lainnya merupakan hubungan sama manusia. Iya, betul. Sebaliknya, dalam ilmu kebenaran, dalam pemahaman sejajar tetapi tidak bersentuhan, alias alif lam mim, berbeda. Hubungan sesama manusia adalah semua lingkaran tersebut. Sementara hubungan dengan Allah adalah kemurnian niat dari masing-masing tindakan tersebut. Yang bermanfaat tentunya ya, alias isi celengan status tersebut yang bermanfaat sekaligus bersih dari pengaruh nafsu. Iya, Bu. 8. Lulu bisa mengecek bagaimanakah prioritas hidupnya, arah irodatnya selama ini dengan 2 cara. 1. Melihat status yang mana yang paling banyak alokasi irodatnya, paling banyak koin waktunya. 2. Mengingat-ingat, ketika dipaksa untuk memilih salah satu status lewat ujian kehidupan, status manakah yang Lulu utamakan? Iya, betul. Misalnya dengan melihat banyakkan mana waktunya untuk belajar atau bermain. Atau ketika dihadapkan pilihan untuk belajar atau bermain, yang manakah yang Lulu pilih? Akan kelihatan prioritasnya. Iya, Bu. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa sih kita mengetahui prioritas hidup kita? Saya punya beberapa pemikiran mengenai hal ini.
Apa? 1. Kalau saya rasional ya, saya perlu mengecek prioritas karena memang irodat saya terbatas, waktu saya terbatas. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau irodat saya terlalu tersebar ke banyak status, takutnya malah nggak menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Dengan mengecek prioritas, saya kemudian bisa memilih untuk fokus mencapai status yang paling utama. Betul. Contohnya kalau menjelang ujian di sekolah, tentu yang lebih utama belajar daripada bermain. Iya, Bu. Kalau saya peduli dengan nilai ujian di sekolah ya. Iya. Apalagi? 2. Kalau saya religius dan pemahaman saya vertikal horizontal, seperti poin nomor 7 tadi, saya perlu mengecek prioritas karena waktu hidup saya terbatas atau kematian sudah menanti. Saya perlu segera mengumpulkan pahala dan mengejar surga. Saya perlu memilih status-status yang masih beririsan dengan status taat beragama dan menjauhi status-status yang berada di luar tersebut. Betul. Terus? 3. Tetapi kalau saya sudah memahami alif lam mim, saya perlu mengecek prioritas karena kemurnian niat saya juga terbatas. Kemampuan saya melepaskan hak-hak prerogatif Allah ada batasnya. Karena saya paham bahwa kedudukan di hadapan Allah itu perkara kemurnian dalam berirodat, maka saya perlu mengecek status manakah yang bisa saya kejar dengan hati yang bersih, dan status mana yang terlanjur saya kejar dengan hati yang kotor. Yang bisa bersih perlu dikejar, yang terlanjur kotor mending ditinggal, atau siap-siap saya lepaskan dari daftar tujuan hidup saya. Gitu, Bu. Iya, betul sekali. Pintar. Seperti contoh kasus 2 tadi, Bu. Lulu sadar bahwa dengan berusaha ikut-ikutan menghafalkan Al-Quran seperti teman-temannya, ia akan mengotori hatinya dengan rasa minta puji. Oleh karena itulah, Lulu pun mengambil keputusan untuk tidak mengejar status tersebut. Ia memilih untuk mencari tindakan-tindakan lain yang ia anggap bisa dilakukan dengan hati yang tetap bersih. Betul. Kelemahan pemahaman vertikal horizontal adalah cenderung mendoktrin manusia untuk mengejar status sebanyak-banyaknya, bukan fokus untuk memurnikan niatnya. Seolah semakin banyak tanda kutip saksi manusia yang bilang bahwa diri kita baik, maka semakin mulia juga diri kita di hadapan Allah. Padahal Allah itu maha melihat, maha menyaksikan. Allah nggak butuh saksi dari manusia untuk tahu kenyataan yang sesungguhnya. Iya, Bu. Manusia yang mengutamakan kedudukan di hadapan manusia akan mengecek prioritas untuk melakukan langkah 1 dan 2 ini. Sedangkan kalau mengutamakan kedudukan di hadapan Allah akan melakukan langkah nomor 3. Betul. Oke, ada lagi? Waktunya udah sempit, Bu. Mungkin nanti aja. Oke. Kalau begitu sampai sini udah ada 4 kesimpulan ya. Mengapa ciri-ciri tidak tepat dijadikan acuan? 1. Karena masih berupa kulit bukan isi. 2. Karena masih berupa status bukan irodat bersih. 3. Karena sifatnya relatif dan ada banyak perspektifnya di antara manusia yang berbeda-beda. Tidak absolut di mata Allah yang Maha Esa. Dan 4, karena menjadikan kita mangsa yang empuk bagi manusia Dajjal. Iya, Bu.